Assalamualaikum, jumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita belajar tata nama alkena. Berikut ini adalah deret homolog alkena dan gugus alkil. Deret homolog ini akan sangat membantu dalam pemberian nama senyawa alkena. Untuk memberi nama senyawa alkena, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Untuk alkena yang tidak mempunyai cabang, maka penamaan dilihat dari ikatan rangkapnya. Ada di atom C nomor berapa, kemudian dituliskan nama rantai utamanya. Pada contoh ini, untuk soal nomor 1, ikatan rangkap ada di C nomor 2 dengan rantai utama sebanyak 6 atom karbon. Maka senyawa ini diberi nama 2-heksena. Sedangkan contoh nomor 2, ikatan rangkap ada di C nomor 3. Dengan rantai utama sepanjang 6, maka nama senyawa ini adalah 3-heksena. Lalu bagaimana jika senyawa alkena itu mempunyai cabang? Maka langkah yang harus dilakukan adalah menentukan rantai utama terlebih dahulu. Untuk senyawa alkena, rantai utama harus mengandung ikatan rangkap 2. Sehingga pada soal ini, rantai utama bisa kita tentukan dengan cara menghitung jumlah atomnya dari kiri lurus ke kanan, maka akan diperoleh rantai terpanjangnya sebanyak 6 atom karbon. Namun bila kita menghitungnya dari ujung kiri, kemudian turun ke bawah, maka kita hanya mendapatkan rantai terpanjangnya sejumlah 5 atom karbon. Sehingga untuk senyawa ini, rantai utamanya atau rantai terpanjangnya adalah yang lurus yang mempunyai 6 atom karbon. Maka yang tidak merupakan rantai utama, yaitu CH3 yang ada di bawah, disebut sebagai cabang. Setelah kita tahu rantai utamanya, maka langkah berikutnya adalah penomoran rantai utama. Penomoran rantai ini dimulai dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Jadi pada soal ini, di mana rantai utamanya ada sebanyak 6, maka penomoran bisa dilakukan kalau kita menghitungnya dari ujung kiri, berarti ikatan rangkap ada di C nomor 2. Namun bila kita menghitungnya dari ujung kanan, maka ikatan rangkap ada di C nomor 4. Dan bila kita menghitungnya dari bawah, maka ikatan rangkap akan ada di C nomor 3. Sehingga sesuai dengan aturan, maka untuk soal ini penomoran harus dilakukan dari ujung kiri. Sehingga ikatan rangkap paling dekat dengan ujung dan punya nomor yang paling kecil. Langkah terakhir pada penamaan senyawa ini adalah penulisan namanya, yang dimulai dari nomor atom C tempat terikatnya cabang, nama cabangnya, nomor atom C tempat ikatan rangkap, dan rantai utamanya. Maka untuk senyawa ini, di mana ada satu cabang metil yang terikat di atom C nomor 4, dengan ikatan rangkap di atom C nomor 2, maka nama senyawanya adalah 4-metil 2-heksena. Sekarang kita perhatikan contoh senyawa alkena ini, di mana pada senyawa ini ada cabang lebih dari 1.
Maka untuk memberi nama senyawa ini, yang pertama adalah menentukan rantai utama. Rantai utama bisa ditentukan kalau kita hitung lurus dari ujung kiri, maka hanya didapat rantai sebanyak 6 atom karbon. Namun, bila kita menghitungnya dari ujung kiri terus naik ke atas, akan didapatkan atom karbon sebanyak 7. Sedangkan kalau kita menghitungnya dari ujung kiri kemudian ke bawah, hanya didapatkan jumlah rantai karbonnya sebanyak 5. Maka untuk penentuan rantai utama pada senyawa ini harus dicari rantai yang paling panjang, yaitu yang jumlahnya 7. Pada senyawa ini, yang tidak termasuk rantai utama yang tidak diwarnai merah, berarti dia merupakan cabang. Setelah kita tahu rantai utamanya, maka kita harus memberikan nomor pada rantai utama itu. Pemberian nomor dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Maka untuk soal ini, penomoran dilakukan dari ujung kiri, di mana ikatan rangkap akan berada pada atom C nomor 2. Sehingga untuk senyawa ini ada 3 cabang yang berbeda, yaitu cabang metil ada sebanyak 2 dan cabang etil. Tahap terakhir adalah penyusunan cabangnya, di mana jika ada 2 cabang yang sama, maka diberi awalan D. Jika ada 3 yang sama, diberi awalan tri. Jika ada 4 yang sama, diberi awalan tetra, dan seterusnya. Namun, bila ada 2 cabang yang berbeda, maka penyebutannya diurutkan sesuai dengan urutan abjad. Sehingga pada soal ini kita perhatikan ada 2 cabang yang sama, yaitu cabang metil, dan ada 1 cabang etil. Maka nama senyawa ini adalah 4-etil, 2,4-dimetil, 2-heptena. 4-etil karena etilnya ada di C nomor 4, etil disebutkan lebih dahulu karena hurufnya lebih dulu dibandingkan metil. 2,4 adalah tempat metil terikat, di karena metilnya ada 2, 2-heptena karena ikatan rangkapnya ada di C nomor 2. Nah, bagaimana jika dalam alkena itu ada ikatan rangkap lebih dari 1? Maka untuk alkena yang seperti ini, urutan pemberian namanya adalah jika ada 2 ikatan rangkap, maka diberi awalan D. Jika ada 3 ikatan rangkap, diberi awalan tri, dan seterusnya. Maka pada contoh ini, di mana ada 2 ikatan rangkap, yaitu ada di C nomor 1 dan ada di C nomor 2, dengan rantai utama sebanyak 4, maka senyawa ini diberi nama 1,2 butadiena. Diena berarti ikatan rangkapnya ada sebanyak 2. Sedangkan pada contoh yang berikutnya, di sini terlihat ada ikatan rangkap sebanyak 2 dan ada cabang CH3. Maka bagaimana memberi namanya? Ikatan rangkap kita lihat ada di C nomor 1 dan C nomor 3. Cabang ada di C nomor 2 dengan nama cabangnya metil, sehingga penamaannya adalah 2-metil 1,3 butadiena. Jadi metilnya disebutkan lebih dahulu.
Nah, agar kalian lebih memahami lagi tentang memberi nama senyawa alkena, di sini ada 3 buah soal latihan yang bisa dipakai untuk latihan memperdalam tentang tata nama alkena. Selamat berlatih, mudah-mudahan ini bisa membantu kalian dalam belajar tata nama alkena. Terima kasih. Assalamualaikum.